Halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya Sai TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Seperti BLKI itu sangat luar biasa, ya kan? Nah, maka sebab itu bayarannya pun berbeda, ya. Kalau BLKI dengan namanya lembaga pelatihan ini juga berbeda, ya. Seperti itu. Saya kurang tahu kalau untuk selebihnya, baik dalam segi APD saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau program pemerintah itu mestinya dilengkapi, ya, seperti itu. Yeah. Nah, terus kemudian lembaga pelatihan kita adalah satu-satunya yang ada di Linggang Bigung, ya. Di Linggang Bigung ini, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, ya. Yang nama lembaga kita adalah PLTK Putra Jaya Skill, ya. Perkumpulan Lembaga Pelatihan Kerja, ya. Jadi supaya teman-teman kita tahu bahwa kalau namanya pelatihan, namanya training alat berat itu hanya ada di Bigung, ya. Untuk salah satunya yang aktif untuk saat ini yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, seperti itu. Mungkin di seputaran Barong Tongkok mungkin ada, tetapi tidak seaktif seperti kita. Nah, saya bukan terlalu terlalu meninggikan karena lembaga kita cukup jelas dan cukup lengkap. Pertama, perizinan dengan pelaporan kita sangat jelas sekali, ya. Jadi kita kegiatan demi kegiatan ini, setiap ada kegiatan selalu itu ada laporan ke pihak pemerintah, ya. Seperti itu. Jadi tidak kita hanya berjalan sendiri, artinya berjalan saja begitu, tidak. Jadi apa yang kita lakukan seperti yang ada ini, teman-teman yang ada sekarang ini, bapak-bapak yang sekarang ini adalah salah satu angkatan yang ke-15 ini, ya. Kalau kemarin 14, sekarang ini ke-15. Karena angkatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu tetap masuk ke dalam angkatan. Karena itu nanti masuk ke dokumentasi kami yang kami laporkan ke pemerintah, ya. Semua kegiatan harus seperti itu. Dari pemerintah daerah kita mengirim lagi ke pemerintah provinsi, seperti itu. Jadi kami dalam tahunan itu ada laporan kegiatannya seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, ya, ada pepatah mengatakan, ya, tidak dikenal, ya, tidak disayang, ya, seperti itu. Jadi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Agus Putra, ya. Saya kelahiran tahun 1965. Jadi kalau usia sekarang tuh masuk ke 55 tahun, ya. Ya mungkin teman-teman atau bapak-bapak melihat saya ini masih muda atau sudah tua, ya. Ya seperti itu, ya. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian istri saya, suku saya orang Dayak Tunjung Linggang asli. Keyakinan kami awal itu adalah Muslim. Sekarang kami jadi orang Kristen, ya. Terus istri saya orang Chinese atau orang Cina. Terus kemudian kami dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama Elizabeth Fatmawati Putra, yang kedua Efraim Dodi Putra, yang ketiga Heman Asaria Putra. Jadi 1 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian kami juga sudah dikaruniakan juga cucu, ada 2 cucu kami dari anak kami yang pertama. Jadi saya sekarang dipanggil kalau bahasa Cina. Bapak-bapak ini ditekankan di dalam sebuah pelatihan ini harus bisa, ya, harus bisa. Contohnya mungkin dari modul dulu. Apabila pada saat saya nanti sudah menjelaskan, saya ulas, saya tanya ulang kembali, sudah wajib harus paham, harus wajib tahu, ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat sudah saya selesai ulas, saya tanyakan lagi, lupa. Jadi harus, itu ketentuannya. Dan kedua, memahami dan menerapkan di lapangan pengetahuan yang benar. Jadi di dalam suatu pelatihan ini pastinya saya akan berikan contoh cara naik turun alat yang benar, cara menggunakan APD yang benar, ketentuan daripada safety film seperti apa, pasti saya akan jelaskan. Jadi biar nanti pada saat di perusahaan tidak bingung lagi. Karena di LPK kita ini semuanya itu SOP-nya sama persis dengan perusahaan. Contohnya pakai helm,
kan di sini masuk ke pelatihan dikasih sepatu safety ya, enak betul ya. Dapat sepatu safety, dapat kacamata, dapat helm. Dan helm pun pakainya bukan dikasih ke arah belakang atau mereng ya, dipakai harus dengan benar. Nggak boleh, karena apa? Helm bukan buat tapi ini untuk pelindung diri kita. Jadi sama dengan kita di sini, di mana kita turun naik alat itu wajib harus menggunakan APD yang disebut dengan alat pelindung diri ya. Karena di perusahaan pun juga jangan mau coba-coba turun kerja nggak bawa APD. Ya. Karena tujuannya semua itu APD adalah apa? Bukan untuk saya, bukan untuk saya, tapi untuk diri Bapak sendiri. Contohnya pakai APD pada saat kita pemeriksaan alat, karena alat itu alat besar ya. Pastinya barang keras semua, betul enggak? Betul. Besi ya. Pada saat kita jongkok-jongkok ngecek, kepala kejedot di vessel atau di yang mana benda-benda yang keras, pastinya apa? Insiden, cedera. Akhirnya ruginya siapa? Saya, Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Jadi pada saat pengecekan unit semuanya wajib harus digunakan. Sepatu diberikan pakai. Nah, jadi dan yang terakhir untuk KTA ya, kalau buat pulang ke rumah boleh dilepas, tapi pada saat datang ke pelatihan ya wajib harus dipasang ya, harus dipakai. Karena juga di perusahaan nanti sama ada diberikan seperti ini ya. Di perusahaan itu dimana itu adalah simper, surat izin perusahaan, surat izin kita juga untuk kita mengoperasikan sebuah unit. Karena di belakangnya nanti ada tulisannya, bolehnya bawa apa? Bawanya Nissan. Kalau sudah di belakangnya bolehnya cuma bawa Nissan, jangan mau coba bawa Exa. Maksudnya warning PHK. Sama. Pada saat kita juga di LPK ada ini harus KDA harus wajib dibawa terus ya, dibawa terus. Karena apa? Inilah suatu tanda bahwa Bapak benar-benar sedang melakukan berlatih di LPK Putrajaya Skill ya, bernaung di LPK Putrajaya Skill. Karena Bapak-bapak sendiri ini belum ada yang punya SIM kan? Belum. Mau bawa alat besar, mau bawa dam besar, nggak punya SIM, kan bahaya ya. Nah, jadi wajib harus bawa kartu pesertanya dan akan didampingin oleh saya ya. Jadi ingat, pada saat akhir sesi kita akan uji coba untuk melakukan tes ya, karena apa? Untuk lebih meyakinkan bapak-bapak ini betul-betul belajar atau tidak ya. Karena keuntungannya buat siapa? Buat diri sendiri. Durasi hanya berapa hari ya. Jadi tolong usahakan betul-betul mengingat, tidak tahu dicatat supaya nanti sampai rumah langsung paham ya. Oke. Kita langsung next. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaannya. Kita langsung lanjutkan. Jadi di sini ada daripada safety. Kadang orang aja menyebutnya sepatu ini apa? Sepatu Safety. Nah, jadi safety itu adalah suatu hal ya. Suatu hal atau yang di sini sudah dijelaskan sangat jelas sekali ya. Suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa kecelakaan. Itu adalah pengertian daripada safety. Di mana pada saat kita mengoperasikan unit, contohnya ya, mengoperasikan unit kita bawa dump truck wajib harus pakai safety belt atau sabuk pengaman diri. Itu sudah langkah-langkah di mana kita mengusahakan atau mengupayakan supaya contohnya jangan malah amit-amit ada terjadinya insiden ya, otomatis kalau kita menggunakan sabuk pengaman setidak-tidaknya berapa persen itu operator tidak akan parah sekali ya. Contohnya misalnya terguling. Kalau menggunakan sabuk pengaman pastinya di dalam unit tetap di posisi kemudi ya. Tapi kalau misalnya tidak, pastinya dia akan terombang-ambing ke sana kemari ya, terasa terguling-guling. Nah, jadi wajib pada saat kita mengoperasikan unit ya harus pakai sabuk pengaman. Contohnya pakai motor.
Yang saya ambil halnya simpel. Pada saat kita menggunakan motor harus wajib pakai helm. Ya, kita kepala, misalnya jatuh apa segala macam. Kepala kita tidak terbentur langsung gitu ya ke aspal, ke jalan. Ada helm yang jadi safety itu bukan hanya di tambang tapi bisa juga kita terapkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Itu wajib. Makanya kadang-kadang orang contohnya ke ladang, ke apa ya, pakai sepatu safety. Kenapa sih? Supaya apa? Kakinya tidak tergores, tidak luka ya. Iya. Nah, itu adalah suatu kegiatan, suatu usaha, suatu hal yang kita upayakan jangan sampai mencederai diri kita. Jadi safety itu sangatlah penting di tambang. Ya. Sangatlah penting di tambang. Setiap perusahaan itu selalu mengutamakan yang namanya safety. Dimana apabila kita selamat, apabila kita aman setiap saat ya, selalu menerapkan kerja menggunakan safety apa segala macam, otomatis produksi di perusahaan itu akan tercapai. Saya kasih contoh lagi. Contohnya kita punya unit 4 unit dump truck. Semuanya bekerja. Target seharusnya tercapai apabila 4-4-nya ini bekerja. Tapi kalau satu kita kurangin, otomatis target tidak akan tercapai. Nah itulah jadinya dimana dia menerapkan safety itu supaya 4 unit ini selalu sehat, operatornya sehat, tidak insiden. Nah itu ya, ini selalu diterapkan perusahaan. Karena yaitu dia nggak mau kalau sampai satu alatnya rusak, kedua bawa cedera, dia nggak mau, ya kan? Dan juga jangan juga untuk diri kita sendiri, kita pastinya tidak mau yang namanya insiden. Tidak ada yang mau ya yang namanya insiden, karena insiden itu yang kita sebut dengan kecelakaan. Tidak ada yang mau. Jadi usahakan bagaimana caranya, prosedurnya pada saat kita turun ke tambang wajib helm, wajib pakai rompi, pakai baju yang bersuara, itu namanya lalai, nggak boleh. Jadi namanya safety ini harus wajib kita terapkan, harus wajib kita lakukan terus ya, wajib, tidak boleh kita langgar. Dan juga kita harus menjadi seseorang yang paham dan bisa mengenali bahaya ya, bukan mengenali contohnya perempuan ya, bukan, tapi mengenali bahaya, contohnya dampaknya ya, dampaknya benar nggak? Benar. Harus. Saya pakai motor ugal-ugalan, dampaknya 2, tidak jatuh, tabrakan. Berarti kita sudah mengenali yang namanya bahaya. Saya tidak mau laju-laju, saya tidak mau ugal-ugalan, karena dampaknya nanti akan merugikan diri saya sendiri. Sama di perusahaan seperti itu. Jadi ingat, di dalam suatu perusahaan itu safety itu pasti ada. Di mana safety itu harus kita terapkan. Karena apabila melanggar dari safety ini, kemungkinan besar bapak-bapak ini warning atau PHK. Sudah jelas, gitu ya. Karena di tambang itu kita ngebut sedikit aja, orang sudah dari atas sana bisa menyorot, bisa mengetahui. Dia bawa HD, dia bawa dump truck itu hauling kecepatannya berapa? Sudah tahu. Karena mereka semua punya sensor untuk mengetahui kelajuan daripada unit. Dan safety pun ini ada orangnya, contohnya kita di jalan umum ini yang sering sekali memperhatikan kita pola pengendara kita ini adalah polisi. STNK mana, sering razia, SIM ada enggak, pakai helm enggak, ada spionnya enggak, ya kan? Di perusahaan ada yang namanya orang safety atau safety patrol. Itu mengecek, oh ini Pak Hendra kebut-kebutan, oh ini Pak Nafis jalan ini kok turun dari ini nggak pakai helm. Ada orang safety. Dan dia akan menilang sama dengan yang di jalan, ditilang pakai duit, nebusnya pakai duit, ya kan?
sidang atau ini apa. Tapi kalau di tambang enggak ada pakai duit. Melanggar tilang, plek, bolongin 1 kali, 2 kali lagi tidak kelem, plek, 2 kali, 3 kali get out kau dari perusahaan. Terus melanggar terus saja pembangkangnya kan. Nah itu perbedaannya. Kalau kita di jalan umum begitu, kalau di tambang nggak ada. Kalau lebih fatal lagi itu langsung PHK, tidak ada bolongin lagi simpan, langsung cut, selesai, habis, langsung di PHK. Ingat apa yang terjadi ketentuannya, safety dalam perusahaan itu wajib terapkan, karena semuanya safety itu adalah keuntungan untuk kita sendiri. Ya. Contohnya punya jari 5, jangan sampai pulang kerja bawa pulang jari cuma 4. Betul kan? Yang rugi siapa? Awalnya kita sudah sehat, kita baik, malah jadinya jarinya kurang. Yang tadinya wah rencana gajian saya mau belikan istri emas, saya mau belikan istri skincare, atau yang pacar, oh nanti habis gajian saya mau bawa pacar saya jalan-jalan. Kebut-kebutan ditambang, plang insiden. Akhirnya semuanya terbengkalai. Tidak jadi, semuanya batal semua. Jadi perusahaan wajib prosedur, kelajuan unit berapa? 60 km per jam. Lakukan 60 km per jam. Jangan mau lebih, ya kan? Karena apa? Untuk kita sendiri juga untungnya, ya kan? Kita tidak insiden, kita bisa dapat hasil. Kalau kita kerja di perusahaan, hari ini kita selamat, hari ini selamat, besok selamat, seterusnya kita selamat, hasilnya kita dapat, nikmatin. Hari ini selamat, besok udah selamat, guys. Nah, jadi apa yang sudah menjadi ketentuan safety di perusahaan itu lakukan, ikutin prosedur. Siang hari, masuk siang harus pakai kacamata hitam, pakai, udah sakit kok. Pakai helm agak sedikit berat, dalam unit baru lepas, turun unit pasang. Kenapa? Toh untuk saya juga, iya. Jadi jangan pernah marah pada saat orang safety pun. Helm pakai, kacamata pakai. Jangan marah, diterima, karena itulah bentuk orang itu supaya jangan sampai terjadi insiden. Yang cedera siapa, yang sakit siapa, mereka marah-marah kayak gitu untuk kita juga. Polisi bilang sama kita untuk kamu, supaya kita lebih hati-hati pakai helm, jalan spion supaya nggak kepalanya belok ini, ya kan? Iya. Jangan nanti pakai motor lampu rem dicopot di belakang. Sekali mau ngerating nggak ya, orang nggak tahu isyarat, bang. Oke. Bahaya. Jadi jangan. Misalkan apa yang sudah ada di motor, ya jangan dirubah-rubah. Sama kayak di perusahaan, apa yang sudah ditentukan perusahaan, jangan mau diubah. Ikutin aturannya. Ya. Jadi itu adalah safety. Buat ada pertanyaan tentang safety? Karena dalam safety kan untuk memperlindungi diri kita sendiri juga adalah penggunaan unit. Betul. Jadi kadang sudah lengkap menggunakan itu, kadang bisa terjadi insiden. Mungkin apa faktor yang menyebabkan keluar dari penggunaan safety? Jadi di dalam suatu kecelakaan, suatu insiden itu ada yang kita sebut faktor alam atau yang disebut faktor prosedur, di mana 2% itu adalah faktor alam, di mana kita semuanya sudah melakukan, di mana semuanya kita itu sudah menjalankan, menerapkan, tapi yang di atas itu bertindak lain. Betul? Ya. Jadi semuanya itu paling terbesarnya itu 88% itu adalah faktor manusia. Selebihnya itu adalah ada juga faktor unit, dan yang paling terakhir adalah alam. Karena kita tidak bisa lagi memunafikan lah yang sudah yang di atas yang berbicara. Karena semuanya sudah kita tahu
rezeki, jodoh, semuanya itu ada di atas. Ya. Dan kita pun di sini kita semua punya kepercayaan, punya keyakinan. Contohnya Pak Agus orang Islam, orang Kristen, Nasrani. Saya di sini anak ya, tapi saya orang Muslim. Jadi, itulah keyakinan. Kita yakin bahwa semuanya makanya Muslim benar. Kita orang Islam mungkin pasti membaca, orang Nasrani berdoa, ya kan? Iya. Meminta sama dia. Karena itu memang wajib. Contohnya tadi sebelum belajar, Pak Agus bilang apa? Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa. Karena semuanya itu akan lancar. Jadi jelas ya Pak Hen ya? Iya. Karena berupaya seperti apapun itu kalau yang di atas berbicara lain ya. Tapi setidak-tidaknya kita manusia sudah berusaha. Jelas Pak Hen? Jelas. Ada pertanyaan lagi dari Pak Nafis? Atau Pak Hen? Nah, jadi itu. Selanjutnya